Berikutnya kita akan lihat sebuah case study, yaitu dari perusahaan Nortel yang melakukan Business Process Redesign atau BPR. Nah, Nortel itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri komunikasi yang berdiri pada tahun 1895. Nah, perubahan market telekomunikasi membuat Nortel mengetahui bahwa untuk berkompetensi dengan efektif, mereka harus mereorientasi diri sebagai provider solusi untuk pelanggan. Nah, struktur organisasi tradisional didesentralisasi dengan produk fokus silos. Nah, keputusan ini dibuat untuk memulai bisnis proses redesign atau BPR yang berpengaruh pada prosedur, sistem, dan teknologi. Nah, tantangan dalam pendekatan yang dilakukan oleh Nortel ini adalah yang pertama adalah secara IT, yaitu secara tradisional, lebih taktis dan daripada strategik. Lalu sebagai IT sendiri yang memerlukan realignment dan restrukturisasi, lalu BPR-nya sangat dikritik sebagai nama lain untuk penurunan jumlah karyawan, tetapi Nortel memberikan pelatihan BPR kepada manajer dan menjalankan perubahan dengan agresif. Salah satunya yaitu dengan CIO melakukan langkah in-freeze dan menciptakan discontinuity, bentuk lain untuk mendapatkan perhatian dan dukungan. Nah, staf itu akan mengadopsi perubahan yang langsung menguntungkannya. Nah, sebuah calendering system baru yang diterapkan perusahaan itu harus mendapatkan respon karyawan. Nah, respon karyawan itu terutama adalah terkait dengan mengapa harus membuang waktu mengisi grup kalender, sementara sistem ini hanya menguntungkan sekretaris agar bisa menyiapkan meeting. Nah, ini adalah sebuah contoh kasus yang terjadi pada sebuah perusahaan. Nah, lalu kita akan melihat sebagai IT as a changer and the changee. Nah, di sini adalah untuk sebagai IT as the changer, targetnya yaitu berupa sebuah hardware, ada sistem software, ada application software, ada connected information or network, lalu ada personel dan proses. Sedangkan IT as the changee yaitu sebagai untuk mengantisipasi atau bereaksi terhadap peluang atau masalah yang terkait dengan perubahan pada tujuan, proses, regulasi, dan ekonomi, lalu mengenai kekurangan tenaga kerja, bahan mentah, dan lain-lain, merger dan akuisisi, permintaan pelanggan, dan aksi kompetitor, lalu sebagai IT yang baru. Nah, untuk melihat sebuah respon positif terhadap perubahan, itu bisa kita melihat untuk grafik ini. Di mana ini adalah untuk yang satu yaitu mengenai dengan uninformed optimism certainly, yaitu pesimisme rendah dan yakin akan sukses. Lalu bagian dua ini terkait dengan informed pessimism, yaitu terkait dengan kesulitan mulai terasa. Lalu bagian tiga yaitu hopeful realism, ini harapannya, yaitu mencoba mengimplementasikan ide ke dalam dan di luar organisasi. Lalu bagian empat yaitu terkait dengan informed optimism, yaitu mengenai tujuan akhir mulai terlihat, dan bagian 5 yaitu completion yang berupa ini adalah satisfaction, yaitu kepuasan akan hasil. Nah, ini biasanya akan menggunakan baik itu dari sektor publik ataupun dari private yang akan masing-masing akan mengecek bagian-bagian 5 ini. Nah, di sini kita juga akan melihat terhadap respon negatif terhadap perubahan. Nah, untuk respon negatif itu biasanya ada kita akan melihat dari emotional response yang seiring dengan berjalannya waktu, di mana itu terkait dengan immobilization, ada juga denial, anger, lalu bargaining, depression, acceptance, dan testing. Nah, langkah-langkah ini yang akan dilakukan untuk membuat sebuah perubahan itu terjadi. Nah, di mana untuk immobilization yaitu ketidakmampuan untuk menerima perubahan, denial yaitu penolakan yang kuat, anger yaitu merasa bukan bagian dari proses baru, lalu ada bargaining terkait dengan tawar-menawar dengan organisasi untuk memperkecil perubahan, lalu ada depression, kemarahan mendalam, testing, yaitu tetap menggunakan cara yang lama untuk mencari kesalahan pada cara yang baru, lalu terakhir adalah acceptance, menerima, tetapi masih ada penolakan yang tidak ditunjukkan. Nah, untuk proses perubahan pada organisasi itu biasanya dimulai dengan building a sense of urgency, di mana ini nanti akan menghasilkan sebuah create a clear tomorrow, lalu akan menurun kepada sebuah develop a migration plan dan reinforce the new behavior. Nah, kunci untuk mengimplementasi perubahan itu yang pertama adalah kepemimpinan, lalu adalah orang yang tepat dalam tim,
lalu ada perencanaan matang, dan yang terakhir adalah ketersediaan sumber daya.